Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapa pengurus masjid dan jamaah Masjid As-Sabirin rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab keutamaan zakat dan sedekah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis nomor urut ketiga dalam kitab 1100 hadis terpilih. Ibu dan bapa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mana hadis ini ibu dan bapa sangat sering dikaji ketika terjadinya musibah-musibah kematian. Bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak cucu Adam. Dalam hadis yang lain, idza matal insan, apabila mati manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amal ibadah dia. Dalam hadis yang lain, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah dari dia segala amal ibadah dia. Makanya kalau hadis ini ibu dan bapak dijadikan sebagai pijakan, ada sebahagian orang mengatakan, untuk apa kita ngumpul-ngumpul mendoakan? Tak ada gunanya. Amal ibadah dia kan sudah terputus, kata dia. Untuk apa kita membacakan surah Yasin? Bukankah amal ibadah dia sudah terputus? Sebetulnya hadis ini tak bisa dijadikan sebagai pegangan dalil itu. Kenapa demikian? Karena yang dimaksudkan oleh hadis ini, yang terputus dari dia si mayit itu adalah amal ibadah dia. Jadi yang terputus itu adalah amal ibadah dia. Sedangkan amal ibadah orang tak terputus. Amal ibadah orang ke dia, doa orang ke dia, itu tidak dikaji dalam hadis itu. Jadi mengapa dikatakan amal ibadah orang mati itu terputus? Bagaimana tak terputus? Biasanya dia hadir solat berjamaah ke Masjid As-Sabirin. Semenjak mati tak datang lagi. Biasanya dia hadir wirid pengajian ke Masjid As-Sabirin. Semenjak mati ini tak lagi datang pengajian. Biasanya dia hadir ceramah ke Masjid As-Sabirin. Semenjak mati ini tak lagi datang dia pengajian ke Masjid As-Sabirin. Kalau datang dia, orang pun lari pula. Jadi ibu dan bapak, yang dimaksudkan oleh hadis Nabi itu adalah terputus amal ibadah si mayit itu dikarenakan kematian dia. Nah, namun ada 3 amal ibadah orang mati itu tidak terputus. Itu maksudnya. Amal ibadah dia tidak ikut mati seiring dia mati. Amal ibadah dia tidak ikut tiada walaupun dia tiada. Amal ibadah dia tidak ikut pergi walaupun dia telah pergi. Jadi orangnya mati, amalnya hidup. Orangnya tiada, amalnya tetap ada. Orangnya telah menjadi tanah, tapi amal ibadahnya terus mengalir kepada dia. Apa 3 amalan orang mati itu yang tidak pernah terputus? Pada hadis riwayat Imam Bukhari, juga diperkuat pada hadis riwayat Imam Muslim, sama ibu dan bapak. Pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang ketiga ibu dan bapak,
hadis riwayat Imam Bukhari dengan hadis riwayat Imam Muslim beda sikit. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, awaladin salih titik, anak yang saleh. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim bertambah sedikit ujungnya, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi ada kata mendoakan. Mari kita uraikan yang tiga ini dulu ibu dan bapak, sebelum nanti kita tambahkan pada hadis yang lain jika waktu masih memungkinkan. Pertama ibu dan bapak adalah sedekah jariyah. Seberapa hebat sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah ini ibu dan bapak, sebagai analisa sederhananya begini. Tadi kan ibu dan bapak solat. Berapa lama pahala itu mengalir kepada kami Pak Ustaz? Selama ibu dan bapak solat. Sekarang kan tak solat lagi. Apakah masih mengalir pahala solat tadi? Apakah masih mengalir pahala solat tadi? Tidak mengalir lagi. Sekarang pahalanya adalah pahala mendengar wirid pengajian. Kalau nanti ba'da isya berhenti pula wirid pengajian, apakah masih mengalir pahala wirid pengajian itu? Tidak lagi. Nah, jadi ibu dan bapak, seluruh amal ibadah itu mengenal masa. Seluruh amal ibadah itu mengenal waktu. Tapi ada amal ibadah tak mengenal masa, tak mengenal waktu. Apa nama amal ibadah yang tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu? Nomor urut 1 itu adalah sedekah jariyah. Coba ibu dan bapak bayangkan Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Sudah berapa lama itu dibangun? Sampai hari ini mengalir pahalanya kepada demikian banyak kaum muslimin yang hidup di zaman itu, yang ikut membangun masjid itu. Masya Allah. Nah, coba ibu dan bapak bayangkan Masjid As-Sabirin segagah ini Masjid As-Sabirin ini tak ada kurangnya. Kalau nak dicari-cari cuma jamaahnya yang kurang. Tapi selebih itu semuanya berlebih. Megahnya dapat, imamnya bagus, pengurusnya semangat, pokoknya semuanya sudah oke. Parkirannya luas, tinggal nambah jamaahnya lagi. Tapi saya tengok jumlah jamaah yang sholat ramai. Tapi anehnya, habis sholat banyak tak ikut pengajian. Padahal pahala mendengarkan pengajian ini luar biasa ibu dan bapak. Walaupun ada ulama mengartikan yang dimaksudkan itu solat sunat, tapi kalau kita tengok bentuk hadis tak disebutkan solat sunat ataupun solat wajib. Satu ayat membahas ayat Allah dalam sebuah majelis ilmu itu lebih berharga daripada 100 rakaat salat. Satu bab membahas ayat Allah itu, satu kajian lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Maka satu-satunya perkara hidup yang boleh menggeser waktu salat itu hanya mendengarkan dan menuntut ilmu. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ibu dan bapak pernah ikut ceramah Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh, Buya Haji Mawardi Muhammad Saleh kalau kajian subuh itu kadang-kadang sampai jam 7 lewat. Jamaah kan ada sebahagian yang gelisah nak solat sunat isyraq. Buya Mawardi tetap pengajian. Mengapa beliau pengajian? Kenapa tidak solat sunat isyraq? Karena beliau berpendapat mendengarkan pengajian itu lebih besar pahalanya dibandingkan solat sunat isyraq sekalipun. Begitulah luar biasanya mendengarkan pengajian itu. Jadi menuntut ilmu itu mengalahkan segala hal, bahkan menyangkut salat sunat isyraq sekalipun. Bahkan suatu kali ibu dan bapak
Di sebuah kampung Nabi hadir ke kampung itu. Rupanya di kampung itu ada kematian. Ada kematian. Lalu datang sebagian sahabat menghadap kepada Nabi, "Ya Rasul, di kampung kami ini sedang ada orang kematian. Jadi mohon maaf kami sebahagian hadir ke sana nak pengajian, nak takziah." Apa kata Nabi? "Kalau engkau tidak hadir ke sana, mayat itu diurus orang apa tidak?" "Diurus ya Nabi." Apa kata Nabi? "Kalau engkau tak hadir di sini, ada enggak orang yang bisa menyampaikan ilmu ini kepadamu?" "Tak ada wahai Nabi." Kalau gitu duduk engkau sini. Begitulah pentingnya ilmu itu. Tapi saya menengok bukan hanya Masjid As-Sabirin, banyak masjid di Pekanbaru ini yang salat berjamaahnya ramai, tiba-tiba mendengar wirid pengajiannya tak ramai. Entahlah, kalau mungkin hanya mata zahir saya menengok. Kalau ada pula makhluk lain yang ikut mendengar yang tak nampak oleh mata batin kita kan, wallahu a'lam. Tapi inilah namanya dakwah. Dakwah ini Pak Ketua memang tak boleh kita ini surut. Karena masalah kehidupan kita hari ini banyak sekali. Jadi saya membayangkan ibu dan bapak rahimakumullah, memang hari ini mau saja orang ke masjid sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan perlahan-lahan semakin ramai orang yang mau mendengarkan pengajian. Karena solat itu sebentar, tapi menuntut ilmu ini lebih lama. Selain lebih lama, efeknya dalam hidup itu akan bisa dibawa. Jadi menuntut ilmu ini luar biasa. Nah, balik kepada sedekah tadi. Saking dahsyatnya sedekah itu ibu dan bapak, walaupun karpet kita ini sudah cukup lama usianya, tetapi di atas karpet inilah orang salat berjamaah. Di atas karpet inilah orang berzikir. Di atas karpet inilah orang mendengarkan majelis ilmu. Di atas karpet inilah orang berapat, bermusyawarah. Di atas karpet ini pula lah orang berdiskusi tentang kaji. Mungkin sebahagian orang yang menyumbangkan pembelian karpet ini dulu telah berpulang ke rahmatullah. Tapi sampai hari ini pahala karpet ini mengalir kepada beliau tanpa henti. Masya Allah. Jangan-jangan ada sebahagian di antara mereka itu sebetulnya malam ini disiksa oleh malaikat Munkar wa Nankir, tapi tak jadi disiksa oleh malaikat Munkar wa Nankir karena menjadi terang dan bercahaya alam kuburnya karena kedahsyatan sedekahnya. Nah, maka ibu dan bapak, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang memahami filosofi hidup. Tidak ada yang paling hebat menolong manusia setelah ia mati itu sekencang sedekah. Maka sedekah itu diletakkan di nomor urut 1 oleh Nabi kalau seandainya terjadi kematian. Maka ibu dan bapak, ayah bundaku sekalian, sahabat-sahabat Nabi itu dia bisa berbeda pilihan amalan, tapi ada satu amalan yang seluruh sahabat itu serempak, serentak dan sepakat melaksanakannya. Apa amal ibadah yang seluruh sahabat serentak, serempak dan sepakat melakukannya? Nama amalan itu adalah sedekah. Jadi sedekah ini amalannya sahabat yang miskin, sekaligus amalan sahabat yang kaya. Sedekah ini amalan sahabat yang kurang berilmu, juga amalan sahabat yang banyak ilmu. Sedekah ini adalah amalan orang yang tidak ada kedudukan, sekaligus amalan bagi orang yang tinggi kedudukannya. Mengapa demikian? Nabi mendorong orang untuk sedekah jariyah ini dari hal-hal yang paling kecil. Makanya kalau ibu dan bapak menengok mana sedekah yang paling baik duhai Rasulullah, kata Nabi apa? Bersedekahlah kalian dengan segelas air. Alhamdulillah, Masjid Sabirin bukan lagi segelas, sebotol air ibu dan bapak rahimakumullah.
Ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka. Bagaimana cara menjauhi api neraka? Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Sebiji kurma bukan sehektar lahan kurma. Dalam hadis yang lain, ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata Nabi? Jika engkau memasak gulai, maka lebihkanlah kuahnya. Nabi tak menyebut lebihkanlah isinya. Nabi tak menyebut lebihkan rencahnya. Nabi tak menyebut lebihkan daging dan lauk pauknya, tapi kata Nabi lebihkanlah kuahnya. Kenapa kok kuah? Karena kalau daging tak semua orang mampu berbagi, tapi kalau kuah maka yang tak berpunya pun mampu memberi. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada orang beralasan kami bagaimana nak membantu Pak Ustaz, untuk kami pun tak cukup, untuk kami pun tak pas, untuk kami pun belum selamat semua-semuanya. Kalau orang yang memahami filosofi berbagi, maka dalam ketiadaan pun dia mengadakan sesuatu yang tiada. Maka ibu dan bapak, sedekah ini bukan di atas dasar mampu, tapi kekuatannya adalah di atas dasar mau. Mau itulah yang menghidupkan mampu, bukan mampu yang menghidupkan mau. Karena kalau sudah hidup mau, di mana ada kemauan maka di situ pasti ada jalan. Tapi kalau hanya ada kemampuan, maka bapak ibu akan menengok banyak di tengah masyarakat, kemampuan itu belum tentu mampu menjamin kemauan. Bahkan tidak sedikit orang yang urusan dunianya mampu, tapi urusan sedekah jariah dia tak mau. Maka jangan heran juga orang yang sanggup membeli Innova bukan berarti dia ahli sedekah. Orang yang punya Fortuner dan Pajero bukan berarti dia seorang yang ahli sedekah. Karena sedekah tak ditentukan oleh nasib hidup, kekayaan, harta benda, pangkat jabatan, dan termasuk oleh kedudukan. Sedekah jariah itu adalah tergantung kemauan. Maka saya menghimbau ibu dan bapak, yang kaya menyumbanglah di atas dasar kayanya. Yang tak kaya maka menyumbanglah di atas kemampuannya. Ada yang sanggup hanya mungkin membeli kursi lipat macam itu, ya kan? Itu kan kursi lipat itu kalau hanya satu buah kan tidak terlalu mahal. Tapi kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu dia bukan tidak mau ke masjid, tapi memang tak bisa berdiri lama. Saya tengok ibu dan bapak di beberapa tempat yang memang banyak orang-orang tua di sana, bisa 4-5 orang yang duduk di atas kursi itu. Mungkin di masjid hanya ada satu misalnya, padahal yang siap duduk di atas itu ada 4-5 orang. Karena Pak Ketua, ayahanda, bunda, saya ketika berkunjung ke masjidnya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi ini orang kaya nomor 3 di Saudi Arabia. Dia tinggalnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Pergilah saya ke sana ibu dan bapak. Waktu itu saya pergi, apartemen dan hotel-hotelnya belum siap. Sekarang luar biasa, alhamdulillah. Sekarang dia punya masjid sendiri, punya lahan kurma yang sangat luas yang disediakan juga untuk umat, punya hotel begitu banyak, punya apartemen begitu banyak. Jadi sudah kayak kampung terapung. Saking kayanya Sulaiman Ar-Rajhi itu. Sampai di sana ibu dan bapak, yang menarik adalah pertama Sulaiman Ar-Rajhi itu membuat masjidnya itu betul-betul megah, cantik, mewah. Sajadah saf pertama itu berbeda dengan sajadah saf kedua. Sajadah saf ketiga itu berbeda dengan sajadah saf ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi semakin cepat orang datang sholat, dia akan langsung mengisi saf yang pertama. Kenapa demikian? Ini saf dengan sajadah terbaik di dunia. Jadi duduk di situ saja Pak Ji sudah berbeda. Duduknya saja baru sudah berbeda.
Selain tempat duduknya sudah dia bedakan. Kedua, khusus jamaah di saf pertama, 2 dan 3, dia sudah langsung sediakan tempat duduk standby. Jadi di antara saf ini langsung dikosongkannya satu tempat duduk. Yang di bawah tempat duduk itu sudah ada teh manis, sudah ada di sana air putih. Yang mau ngambil dingin silahkan ke sebelah, langsung disediakannya kulkasnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang tidak butuh dingin sudah dia taruh langsung di bawah rak-rak itu. Jadi di sana ada air dingin, ada air putih, ada teh manis, ada kurma. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi yang paling menarik sekali ibu dan bapak rahimakumullah, tiba-tiba berlarilah pegawai-pegawai masjid itu. Setelah pegawai-pegawai masjidnya berlari, saya tengok ada apa. Rupanya ada seorang bapak yang tidak mau sholat di rumah, sedangkan dia butuh oksigen. Jadi bapak ini tak bisa sholat tidak bisa sholat kalau tidak menggunakan oksigen. Tapi rupanya kenapa pihak pegawai masjid ini langsung berlari? Karena pegawai masjid ini sudah tahu, dan memang Sulaiman Ar-Rajihi menyiapkan itu sampai kepada oksigen. Jadi orang-orang yang tak bisa bernafas di rumah datang ke masjid dapat pelayanan semi rumah sakit. Jadi dia sholat di masjid dalam keadaan langsung dikenakan tabung oksigennya. Saya lama termenung itu, Masya Allah, sampai sedemikian luar biasa rincinya beliau mempersiapkan. Jadi orang itu datang langsung dipasangkan oksigennya. Dia duduk macam orang sakit aja lagi. Dia duduk macam orang sakit, ini sudah terkenakan oksigen, langsung sholat berjamaah. Masya Allah. Coba ibu dan bapak bayangkan, sampai demikian baji, yang kita pikirkan cemburu dalam hati kita nih, cemburu nih hanya 2 yang boleh. Tapi nomor 1 cemburu tertinggi seorang manusia kepada manusia, kata Nabi, itu yang boleh itu adalah cemburunya kita menengok orang yang dikasih oleh Allah kepada dia harta, lalu harta itu digunakan berbelanja di jalan Allah. Cemburulah kita itu. Kalau orang mobilnya Alphard, tidak usah cemburu. Banyak utang aja sih itu kadang-kadang. Orang mobil-mobil mewah itu, saya tak mengatakan setiap orang mobil mewah itu berutang, tidak, ini salah paham. Banyak orang hari ini punya rumah hutang, punya mobil hutang, punya semua hutang, tidak usah cemburu. Tapi cemburulah kita bila menengok orang punya harta, lalu harta itu gunanya oleh dia memang menolong agama Allah. Cemburulah kita. Itu kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Itulah hakikat sedekah jariyah itu. Ibu dan bapak, ada seorang nenek. Nenek ini menjelang kematiannya berpesan kepada anaknya, kalau ibu berpulang ke rahmatullah, nenek ini penyayang kepada anak yatim. Kalau ibu berpulang ke rahmatullah, kata dia, engkau wahai anakku, hiduplah bersama anak-anak yatim. Maka oleh anaknya yang soleh ini, setelah ibunya wafat, dibangunnyalah sebuah istana. Di dalam istana itu dia menghidupi, kalau saya tak salah, sekitar 2.000 orang anak yatim. Itu ibu dan bapak yang dia tanggung bukan hanya listrik dan sebagainya, sampai SPP dan uang jajannya, biaya makan dan keperluan sekolahnya ditanggung semua. Kalau saya tak salah lagi ibu dan bapak, 1 bulan itu dia menghabiskan dana sekitar 825 juta. Coba bayangkan, orang untuk menolong orang lain, Pak, 825 juta. Kalau kita ini berapa yang kita budgetkan menolong orang sebulan?
Kita sanggup aja nolong orang 825.000 sebulan, dah hebat itu Pak. Luar biasa itu. Ini Bang, bukan 825.000, 825 juta setiap bulan. Masya Allah. Mengapa dia mau seperti itu? Karena dia meyakini tak ada yang paling hebat menolong manusia setelah kematiannya sehebat sedekah jariyah. Maka ibu dan bapak, saya menghimbau sepenuh hati sedalam jiwa, jangan sampai tak ikut. Walaupun ikutnya mungkin mohon maaf membeli karpet, walaupun ikutnya mungkin ya membangun tiang masjid, walaupun ikutnya mungkin membayarkan rekening listrik, ya kan? Coba bayangkan kalau rekening listriknya Masjid As-Sabirin itu yang menanggung hanya berdua orang, jangan dibebankan ke masjid. Nah, 2 orang itu ya menanggung terus, ya kan? Pokoknya kalau kenanya ada 2 juta Pak Ji, rekening listrik ada 2 juta. 400-500 tuh selesai sama Bang Kapten, selesai lah tuh, kan? Ya, iya kan? Nggak, kaji saya ini kalau dapat ada yang berani langsung mengambil alih itu loh. Jadi dijadikan komitmen itu loh. Jadi Pak, percayalah, tak ada transaksi yang paling hebat selain transaksi dengan Allah. Bapak Ibu kalau ragu ini, tanyalah orang-orang lain yang berani-berani itu, macam Pak Haji Dasrul yang membangun masjid Abu Darda, ya kan? Tanyalah Pak Haji Idrus yang membangun masjid As-Sajadah, tanyalah Ibunda Hajjah yang membangun masjid Rahmatullah 1, Rahmatullah 2, tanyalah banyak lagi orang-orang lain, ibu dan bapak rahimakumullah, yang memang jor-joran. Bahkan yang sedang viral sekarang itu ada seorang ibu-ibu masih usia 50-an tahun, sekali nyumbang 5 miliar, sekali nyumbang 10 miliar, sekali nyumbang 15 miliar, seperti tidak ada guna harta. Kita nggak usah 5 miliar lagi kan, sekali nyumbang 5 juta, ya kan? Itu dah hebat itu. Karena ibu dan bapak, saya kan sedikit banyak ada pengalaman dan sedikit dalam hal macam ini. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, ketika tanggal urusan dunia demi bertransaksi dengan Allah, maka rupanya memang murni segala rezeki itu diatur oleh Allah. Kalau mau menengok keajaiban rezeki, tanggalkan dulu keperluan kita. Karena anfik baru muncul unfik. Ya bena Adam, hai bani Adam, anfik, nafkahkanlah hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Jadi kalau kita keluarkan, Allah akan bayarkan. Awak kan minta kalau dapet Allah Ta'ala membayarkan dulu, baru kemudian awak keluarkan. Jadi piti yang ada kita zakatkan, piti yang ada awak sedekahkan. Kalau mengeluarkan yang ada itu tidak payah. Sama membangun masjid, kalau pitinya ada itu tidak payah merehab, tidak payah membangun. Yang payah itu piti tidak ada tapi sanggup berjalan. Itu yang susah itu. Tapi ibu dan bapak, orang yang meyakini logika-logika tauhid bahwa semakin berani manusia bertransaksi dengan Allah, apalagi kalau rekening listriknya sebanyak tadi, saya berharap melalui pengajian ini ada yang mengambil alih itu. Mungkin mulai bulan depan, Pak Haji, tidak apa-apa, percayalah ibu dan bapak, akan ada sesuatu yang tidak pernah ibu dan bapak bayangkan, itu Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Dia Pak, kalau kita berdoa saja tapi tidak ada kebulatan tekad dalam amal, keajaiban itu tak nampak dia Pak, tak nampak dia. Tapi kalau kita berdoa itu di dalamnya nampak keyakinan dan bulat hati dalam mengamalkan kaji itu, ada-ada saja. Mungkin
yang bapak ibu bayarkan tuh hanya 400.000, 500.000 sebulan. Tapi yang Allah buang tuh kanker, yang Allah buang tuh penyakit-penyakit berbahaya, yang Allah buang itu stroke, yang Allah buang tuh anak sudah hampir, mohon maaf, ditikam orang tapi tak jadi ditikam orang. Yang Allah jaga itu istri, yang Allah, pokoknya banyak cara Allah menjaga milik kita yang Allah titip, bila kita berani untuk bertransaksi dengan Allah seberani-beraninya. Memang saya menyampaikan ini ibu dan bapak bukan berarti saya sudah berani. Ada juga pucat-pucat pasinya kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau kita berani memulai itu bismillah. Bismillah. Itu pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan ilmu yang bermanfaat? Kalau bisa, alhamdulillah. Ibu dan bapak rahimakumullah, cobalah kita tengok orang-orang yang bisa memberikan ilmu itu. Dikarenakan ilmu yang dia berikan menjadi pencerahan buat orang banyak. Dikarenakan ilmu itu menjadi berubah hidup orang banyak. Dikarenakan ilmu itu menjadi luas pemikiran orang banyak, menjadi tahu orang banyak mana yang patut diambil sikap, mana yang tak patut diambil sikap. Itulah pentingnya ilmu. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia itu hanya kena dua perkara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia karena imannya. Yang kedua adalah karena ilmu. Di antara kamu beberapa derajat. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, saya kan sedang kuliah saya sekarang nih. Rupanya makin kuliah kita bukan merasa makin pintar kita. Makin nampak kebodohan kita selama ini. Makin kuliah kita, dulu waktu S1 bagak betul rasanya. Rupanya setelah naik S2 terasa bodohnya naik. Karena makin banyak yang tak diketahui. Tapi makin naik S3, makin tahu kita betapa sedikitnya ilmu manusia, dan semakin kita menyadari bahwasanya ilmu titipan Allah itu hanyalah tetesan yang melengket di jari telunjuk ketika jari telunjuk itu dicelupkan ke dalam lautan. Jadi air yang melengket ke jari itu, itulah ilmu manusia. Jadi orang berilmu itu tidak mungkin sombong. Jadi filosofi orang berilmu itu semakin berisi semakin merunduk, itu betul adanya. Orang berilmu itu mestinya ibu dan bapak rahimakumullah, semakin dia tahu, semakin dia sadari dan dia pahami filosofi bahwasanya makin banyak yang tidak dia tahu. Jadi makin banyak yang diketahui, jauh lebih banyak yang belum diketahui. Makanya kalau ada orang merasa sombong dengan ilmunya, sebetulnya dia belum berilmu. Apa yang mau disombongkan, Pak? Ya kan? Apa yang mau disombongkan? Contohnya adalah di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini kita punya ulama-ulama yang luar biasa. Ada guru kita Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, ya kan? Ustadz Abdul Somad ini S1-nya beasiswa Mesir. S2-nya beasiswa Sudan. S3-nya beasiswa lagi Maroko. Tercepat selesainya di antara 20 kawan seangkatan. Dan dialah orang pertama yang paling cepat siapnya. Padahal orang bukan orang Maroko. Saya baru tahu juga rupanya di Maroko ini, ibu dan bapak, yang mendapatkan beasiswa itu hanya 20 orang. Jadi sangat ketat.
Ustadz kita Ustadz Abdul Somad salah satunya. Kemudian gelar profesornya diakui oleh Brunei Darussalam. Itu kan bukan ulama main-main tuh. Berani tuh sekelompok orang yang baru mengaji 2 bulan 3 bulan mengatakan beliau bukan ustaz. Baru 2 bulan 3 bulan mengajinya, berani dia mengatakan Ustaz Abdul Somad bukan ustaz. Ada lagi ustaz kita, ibu dan bapak, Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Ini luar biasa. S1-nya mumtaz, nilainya sempurna di Madinah. S2-nya mumtaz di Madinah. S3-nya mumtaz di Madinah. Jadi nilainya sempurna. Saking sempurnanya nilai beliau, menurut kawan-kawan yang selokal dengan beliau, waktu kuliah itu, kalau belajar fikih, maka beliau belajar dengan dosennya. Tapi setelah belajar dengan dosennya, setelah kuliah selesai, dosen-dosennya yang bertanya kepada beliau tentang uslub bahasa Arab. Jadi orang Arab bertanya kepada Buya Mawardi itu tentang bahasa Arab. Kan luar biasa itu. Orang Arab bertanya tentang bahasa Arab kepada orang Riau, orang Indonesia. Bahkan kalau saya tak salah, Ustaz Zulhendri Rais pernah mengatakan beliau suatu kali bertanya kepada dosennya di Mesir. Dosennya ini rupanya, kalau saya tak salah, S2-nya entah S3-nya di Madinah. Ditanya oleh Ustaz Zulhendri Rais tentang sebuah kajian. Ditanya oleh Syekh itu, kamu orang mana? Orang Indonesia. Apa katanya? Kalau mau mendapatkan jawaban lebih lengkap, cari orang bernama Syekh Mawardi Muhammad Saleh. Itu. Dan itu pun ada di Pekanbaru. Itu Ibu. Ada Ustadz kita Buya Dr. Haji Mustafa Umar, ada Buya kita Ustadz Dr. Haji Saidul Amin, ya kan? Ada Buya kita Dr. Haji Erman Gani, dan demikian banyak ulama-ulama kita yang lain, ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tak sebutkan satu persatu, tapi ibu dan bapak rahimakumullah, di Riau ini kita kaya oleh para ulama. Maka Profesor Dr. Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, pernah mengatakan kepada Pak Gubernur Riau, kalau mau tahu Islam di Sumatera, tengoklah Islam di Riau. Kalau dulu enggak, Pak. Riau enggak menjadi patokan. Sekarang patokan Islam Sumatera ini Riau. Dulu kita kalau nak mengadakan tablik akbar, undang penceramah dari Sumbar, undang penceramah dari Medan, undang penceramah dari Aceh. Paling tinggi undang penceramah dari Jakarta. Sekarang tidak. Penceramah di Jakarta itu diambil dari Riau. Penceramah dari Malaysia dan Brunei diambil dari Riau. Penceramah di Australia diambil dari Riau. Apalagi penceramah Sumbar. Jangankan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mustafa Umar, saya pun juga masih mengisi ke Sumbar, ibu dan bapak rahimakumullah. Bahkan kami yang muda-muda, Ustaz Ridho Rinaldo masih mengisi ke Sumbar. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dulu kita justru mencari ulama ke Sumbar. Jadi kita ini beruntung. Di Pekanbaru pada khususnya, ulama ini sangatlah banyak. Sangat banyak. Jadi ada orang yang sering bolak-balik, masuk Riau, keluar Riau, masuk Pekanbaru, keluar Pekanbaru. Apa kata beliau? Ada sesuatu di Pekanbaru yang tak dimiliki kampung orang lain. Apa itu? Di Pekanbaru itu paling hidup pengajian. Jadi kita ini beruntung. Cuman yang datang belum ramai.
Entah karena faktor YouTube nih, entah agak-agaknya. Ada YouTube, tak lagi orang datang ke masjid. Wallahu a'lam, gitu kan. Tapi maksud yang memasang YouTube ini agar semakin banyak orang yang mendengarkan pengajian. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi mendengarkan ilmu ini luar biasa. Maka Pak, kami di kampus masih menemukan ada beberapa orang dosen yang tidak mau dia Zoom meeting. Mengapa kuliah tidak boleh Zoom meeting? Sebahagian dosen ada yang tak mau. Kalau yang namanya beliau mengajar harus datang. Mengapa harus datang? Karena keberkahan ilmu itu, kata sebahagian ini, itu melalui duduk bersama ulama, duduk bersama guru, duduk bersama para ustaz. Nah, jadi duduk ini beda pahalanya dengan mendengarkan ceramah di YouTube. Kalau di YouTube tuh kalau mengenge surang jawabnya kan. Nah, tapi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau duduk bersama ulama, bersama ustaz, itulah keberuntungannya. Jadi bapak ibu ini mendapatkan sesuatu yang penuh keberkahan. Kalau menuntut ilmu itu berkah, apalagi mengajarkan ilmu. Maka ibu dan bapak, jadikanlah ilmu itu ladang jariah, amal jariah. Yang kita mati, amalnya ngalir. Bagaimana kami ibu-ibu yang tak pandai mengkaji agama ni Pak Ustaz? Oh, ibu yang pandai masak, bagikan ilmu masaknya. Jangan ibu pelit. Ini tanya orang, lama pula bakwan ibu kau ya bu aja. Apa katanya? Oh, itu ada rahasianya. Pakai rahasia pula, bakwan pun pakai rahasia juga. Padahal itulah kesempatan dia berbagi ilmu. Jadi ada orang, bapak ibu, mohon maaf, dia tidak mengajarkan ilmu agama, dia mengajarkan kesehatan, dia mengajarkan masak memasak, dia mengajarkan tentang konsep rumah tangga, dia mengajarkan tentang tibbun nabawi, dia mengajarkan tentang pengobatan herbal. Tetapi kalau dengan hal itu menjadi asbab sehat ke orang lain, menjadi asbab bagus rumah tangga orang lain, menjadi asbab menjadi baik anak orang lain, maka mengalirlah pahala itu tanpa henti. Rupanya dah habis waktu ya. 2 menit lagi. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu apakah amalannya si mayit? Iya. Anak ini kan diakui sebagai anak kan bila kita mendidik. Kalau kita tidak ikut mendidik itu bukan anak kita tuh. Anak biologis betul, anak dalam tanggung jawab betul, tapi bila tak ikut mendidik kita, betapa ruginya kita. Maka ibu dan bapak saya menghimbau, jangan biarkan anak-anak kita itu seperti negeri tak bertuan. Negeri tak bertuan kan siapapun boleh masuk. Apalagi zaman sekarang nih Pak, yang sedang heboh-hebohnya sekarang LGBT-nya. Saya tadi rapat menentukan judul khutbah Jumat kuartal depan dengan para ketua-ketua yang lain. Apa kata adik-adik saya ketua-ketua yang lain? Kanda ketum, saya punya pengalaman ini tentang LGBT ini. Ada seseorang yang mencek, misalnya saya tak sebutkan nama hotelnya ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya di situ banyak orang melakukan LGBT. Ada juga kadang-kadang rumah yang selama ini dianggap orang perusahaan, rupanya situ tempat ber-LGBT. Nah, jadi hal-hal macam ini ibu dan bapak, ini bukan kasus 1-2 lagi di Indonesia ini. Kita dengarkan LGBT tertangkap baru-barusan ini kan puluhan orang, ya kan ibu dan bapak rahimakumullah. Sangat mengkhawatirkan. Bahkan anak SD pun sudah punya grup LGBT. LGBT ini ayahanda ketua, dia penyakit menular. Menular dia. Seorang yang pernah, mohon maaf, dipaksa secara LGBT, maka yang korban itu pun cenderung menikmati dan mengembangkan
penyakit baru LGBT itu. Makanya kenapa kok LGBT ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayang oleh kita, Pak. Rasa-rasanya itu sudah cerita, sudah tutup buku gitu loh kan. Kita pernah mendengar dahulu zaman Nabi Lut. Rasa-rasanya tidak mungkin terjadi kan. Kita ini membayangkan pun tidak terbayang. Tapi hari ini, Pak, itu terjadi di mana-mana, Pak. Makanya Ibu dan Bapak, coba tengok di beberapa jembatan sekarang. Mengapa anak-anak bujang mojok sesama anak-anak bujang? Coba Bapak Ibu tengok sekarang. Ada beberapa tempat kita perhatikan, sama-sama laki-laki tapi mojok. Itu kita perlu cek itu. Dulu kalau anak gadis kita dibawa anak bujang orang, wak cemas. Kini anak bujang awak pun dibawa dari anak bujang orang lain. Itu perlu kita cemas. Nah, jadi Ibu dan Bapak, mari kita perhatikan. Jangan anak sekali lagi seperti nagari indak batuan. Nah, sudah berbunyi tanda Ibu dan Bapak rahimakumullah. Itulah kaji kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan depan. Sehat badan panjang umur. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.